Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi batang tarik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Purnama Irwansyah, NIM 2020 D1B182. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Muhammad Umam Makarim dengan NIM 2020 D1B180. Yang kedua Putra Lantama dengan NIM 2020 D1B183. Dan yang ketiga Syahril Safirin dengan NIM 2020 D1B184. Ya, untuk pemateri pertama yang akan dibaca oleh Saudara Umam Makarim. Dengan itu, Saudara Umam Makarim dipersilakan. Batang tarik. Batang tarik adalah batang yang mendukung tegangan tarik aksial yang diakibatkan oleh bekerjanya gaya tarik aksial pada ujung-ujung batang. Contohnya batang tarik, yaitu ada plat, bulat pejal, profil kanal, profil siku, profil siku ganda, profil siku bintang, profil WF, profil kanal ganda, dan profil F. Batang tarik biasa digunakan pada struktur rangka atap, struktur jembatan rangka, struktur jembatan gantung. Pengikat goldingan atau gantungan balkon. Pemanfaatan batang tarik telah dikembangkan untuk sistem dinding, struktur atap, gantung, dan batang prategangan struktur rangka batang bentang panjang. Bagi ahli struktur, pemanfaatan batang tarik secara optimal ini sebenarnya masih merupakan tantangan untuk dikembangkan lebih lanjut. Keberhasilan seorang ahli struktur dalam membuat perencanaan juga dinilai dari bagaimana ia memilih konfigurasi batang rangka sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang benar-benar hemat bahan. Tipe-tipe batang tarik. Ada beberapa tipe batang tarik yang biasa digunakan, sebagai contoh tarik kawat, batang bundar dengan ujung-ujung berulir, batang mata, dan plat sambungan pasang. Batang-batang tersebut merupakan batang tarik efisien tinggi, namun tidak dapat mendukung batang tekan. Batang tarik tersusun digunakan bila 1. Kapasitas tarik profil gilas tunggal tidak memadai. 2. Kekuatan profil tunggal tidak memadai. 3. Detail sambungan memerlukan bentuk tampang lingkar tertentu. Luas penampang bersih atau nito. Akibat penggunaan alat sambung baut atau keling, pada profil batang tarik harus dibuat lubang-lubang untuk pemasangan plat sambung tersebut. Adanya lubang-lubang tersebut mengakibatkan berkurangnya luas penampang lintang profil batang tarik, yang juga akan mengurangi kekuatan batang tersebut. Sehingga untuk menghitung kekuatan batang perlu diketahui luas tampang bersih penampang setelah dikurangi lubang-lubang alat sambung. Diameter bersih lubang sendiri adalah diameter lubang yang sesungguhnya terjadi pada plat baja akibat pembuatan lubang untuk tempat alat sambung. Misalnya diameter bersih adalah diameter baut yang akan digunakan ditambah dengan 1/8 inch. Penambahan 1/8 inch ini berasal dari toleransi untuk lebar baut sebesar 1/16 inch ditambah dengan toleransi kerusakan material di sekitar lubang akibat proses pelubangan yang diambil sebesar 1/16 inch. Berarti diameter 1 sama dengan diameter baut plus 1/8 inch. Contoh, berapakah luas bersih untuk batang tarik pada gambar berikut? Penyelesaian pertama, luas bruto dengan simbol AG, yaitu sama dengan tebat plat dikali lebar plat. Tebal platnya yaitu 5 dikali dengan lebar platnya yaitu 0,25 sama dengan 1,25 inch persegi. Diameter bersih lubang. Diameter baut plus sama dengan diameter baut plus 1/8 inch. Diameter bautnya sebesar 3
3/4 ditambah 1/8, ya ini sama dengan 7/8 inch. Luas lubang, tebal plat dikali diameter bersih lubang sama dengan tebal platnya yaitu 0,25 dan diameter bersih lubangnya 7/8, yaitu sama dengan 0,2187 inch persegi. Luas bersih sama dengan simbolnya adalah AN sama dengan luas bruto dikurangi luas lubang. Luas brutonya sama dengan 1,25 dikurangi dengan luas lubang yaitu 0,2187, yang hasilnya adalah 1,0313 inch persegi. Konsentrasi tegangan. Konsentrasi tegangan pada tampang tarik dapat disebabkan oleh perubahan luas penampang batang, misal dengan adanya lubang untuk pemasangan baut dan paku keling. Bentuk tampang yang berubah dan gaya terpusat pada suatu titik dapat juga mengakibatkan konsentrasi tegangan. Dalam keadaan elastis, tegangan maksimum di sekitar lubang dapat mencapai tegangan 3 kali tegangan rata-rata. Bila tegangan setempat mencapai gamma 1, walaupun beban tarik ditingkatkan, tegangan tersebut untuk sementara tidak dapat mungkin lagi. Namun demikian serat yang lebih luar mulai mencapai tegangan leleh. Peristiwa semacam demikian serat yang lebih luar mulai mencapai tegangan leleh. Peristiwa semacam ini dinamakan redistribusi tegangan. Bila tegangan tarik ditingkatkan lagi, maka redistribusi tegangan akan berlanjut sampai seluruh serat akan mencapai tegangan leleh. Redistribusi tegangan seperti telah dijelaskan di atas hanya dapat terjadi bila material baja memiliki duktilitas atau sifat kelihatan yang baik. Pada perencanaan plastis, tegangan konsentrasi tidak mempengaruhi kekuatan batang tarik. Tegangan tarik izin. Menurut cara elastis, tegangan yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan tegangan tarik yang diizinkan. Besarnya tegangan tarik yang diizinkan biasanya masih pada daerah elastis diagram tegangan renggangan uji tarik baja. Hal tersebut disebabkan oleh timbulnya tegangan leleh dianggap membahayakan struktur. Besarnya tegangan izin dipengaruhi oleh jenis struktur gedung, struktur jembatan jalan raya, dan struktur jalan kereta api, jembatan kereta api. Setiap negara juga berbeda dalam memberikan harga tegangan izin tersebut. Yang pertama, tegangan tarik izin gamma T pada luas bruto atau luas neto efektif batang tarik, kecuali untuk lubang pasang. Pada luas bruto gamma T sama dengan 0,6 gamma T. Pada luas neto efektif gamma T sama dengan 0,5 gamma U. Dengan gamma T sama dengan tegangan leleh minimum, gamma U sama dengan tegangan ultimate. Kedua, tegangan tarik izin gamma T untuk tampang neto pada lubang pasak dalam batang mata. Plat sambungan pasak atau batang tersusun adalah gamma T sama dengan 0,45 gamma T. Tegangan tarik izin batang berulir gamma T sama dengan 0,30 gamma U. Menurut PPBG SKBI 1.3.33 yang pertama yaitu untuk penampang utuh gamma T sama dengan gamma. Yang kedua untuk penampang berlubang gamma T sama dengan 0,75 gamma dengan gamma sama dengan tegangan dasar. Menurut AAS HTO 1.7.1/1967, pada penampang berlubang diambil harga terkecil gamma T sama dengan 0,55 gamma dan gamma T sama dengan 0,46 gamma. Untuk sementara tegangan izin dapat ditingkatkan hingga 30%. Perencanaan batang tarik. Ada dua metode yang sering digunakan
atau dipakai untuk merencanakan batang tarik. Yang pertama, Load and Resistance Factor Design LRFD. Yang kedua, Lowly Stress Design ASD. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode pertama atau LRFD. Dalam perencanaan batang tarik metode LRFD, kita harus mengetahui tahanan nominal. Setelah itu luas neto. Setelah itu efek lubang berseling pada luas neto. Yang keempat, luas neto efektif. Yang kelima, geser blok. Yang keenam, kelangsingan struktur tarik. Tahanan nominal. Dalam menentukan tahanan nominal, batang tarik terhadap tiga macam keruntuhan yang menentukan, yaitu 1. Lelehan dari luas penampang kotor atau daerah jauh dari sambungan. Kedua, faktor dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Ketiga, geser balok pada sambungan. Menurut SNI 03-1729/2002 pasal 10.1 dinyatakan bahwa semua komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor sebesar struktur yang memikul gaya tarik aksial sebesar TU harus memenuhi persamaan. TU lebih kecil dari diameter TN dengan TU gaya tarik aksial faktor TN sama dengan tahanan nominal berdasarkan kondisi keruntuhan tarik. Diameter sama dengan faktor tahanan. 1. Lelehan dari luas penampang kotor, daerah yang jauh dari sambungan. Kondisi lelehan dari luas penampang gross. Bila kondisi lelehan yang menentukan, maka tahanan nominal TN dari batang tarik memenuhi persamaan. TN sama dengan AG kali FY, dengan AG sama dengan luas penampang gross milimeter pangkat 2, FY sama dengan kuat leleh material MPa atau satuannya MPa. Yang kedua, fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Kondisi fraktur dari luas penampang efektif untuk batang tarik yang mempunyai lubang, misalnya untuk menempatkan baut, maka luas penampang tereduksi dan dinamakan luas neto AN. Luas pada batang tarik menimbulkan konsentrasi tegangan akibat beban kerja hingga sekitar 3 kali tegangan rata pada penampang neto. Bila kondisi fraktur pada sambungan yang menentukan, maka tahanan nominal TN dari batang tersebut memenuhi persamaan. TN sama dengan AE kali FU, dengan AE sama dengan luas penampang efektif U kali AN. AN sama dengan luas neto penampang milimeter pangkat 2. U sama dengan koefisien reduksi. FU tegangan tarik plus FPA. Nilai faktor tahanan diameter diambil sebagai berikut. Untuk kondisi lele, diameternya sama dengan 0,9. Untuk kondisi fraktur, diameter diambil 0,75. Luas neto, luas yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat pengencangan seperti baut atau paku keliling, mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pula tahanan penampang tersebut. Selanjutnya pada pasal 17.3.6 diatur pula mengenai struktur ukuran lubang suatu baut. Dinyatakan bahwa diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 mm lebih besar dari diameter nominal baut.
membuat baut yang diameternya lebih dari 24 mm. Untuk baut yang diameternya lebih dari 24 mm, maka ukuran lubang harus diambil 3 mm lebih besar. Luas nito penampang batang tarik tidak boleh diambil lebih besar daripada 8% luas bruton. AN kurang dari 0,8 Ag. Adapun contoh soal. Hitung luas nito AN dari batang tarik berikut ini. Baut yang digunakan berdiameter 19 mm. Lubang dibuat dengan metode packing. Jawaban: luas kotor Ag sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 mm persegi. Lebar lubang 19 plus 2 sama dengan 21 lebar lubang. AN sama dengan Ag kurang lebar lubang kali tebal plat sama dengan 600 kurang 6 kali 21 sama dengan 474 mm persegi kurang dari 85% Ag sama dengan 510 mm pangkat 2. 3. Efek lubang bersaling pada luas nito. Lubang baut dapat diletakkan berselang-seling seperti pada gambar di bawah ini. Dari potongan 1 sampai 1 diperoleh AN sama dengan Ag kurang N kali D kali T. Potongan 1 sampai 2 AN sama dengan Ag kurang N kali D kali T plus sigma S kuadrat kali T per 4U. Dengan Ag sama dengan luas penampang kotor, AN sama dengan luas penampang nito, T sama dengan tebal penampang, D sama dengan diameter lubang, N banyak lubang dalam suatu potongan, S dan U jarak antar sumbu lubang pada arah sejajar dan tegak lurus sumbu komponen struktur. 4. Luas neto efektif. Luas penampang efektif komponen struktur yang mengalami gaya tarik harus ditentukan sebagai berikut. Dengan AE sama dengan luas efektif penampang, AN sama dengan luas neto penampang, U sama dengan koefisien reduksi sama dengan 1 kurang X per L kurang dari 0,9. X sama dengan eksentritas sambungan, L sama dengan panjang sambungan dalam arah gaya tarik. Contoh, pada plat 10 kali 150 mm dihubungkan dengan plat berukuran 10 kali 250 mm menggunakan sambungan las seperti pada gambar. Hitunglah tahanan tarik rencana dari struktur jika butuh baja BJ41 dalam kurung FY 250 sama dengan MPa, FU 410 sama dengan MPa. Jawab. Kondisi leleh. Diameter TN sama dengan diameter AG kali FY 33,75 sama dengan dalam kurung 250 kurung 150 buka kurung 10 tutup kurung 0,00 per sama dengan ton. Kondisi faktur 1,5 W sama dengan 225 mm lebih dari 200 mm lebih dari W sama dengan 150 mm lebih dari U sama dengan 0,75. AE sama dengan U kali AN 1125 sama dengan buka kurung 150 kurung buka kurung 10 tutup kurung 0,75 mm persegi. TN sama dengan diameter AE kali FU sama dengan 0,75 buka kurung 1125 tutup kurung
buka kurung 410 kurung sama dengan 34,6 ton. Geser blok yaitu tahanan nominal tarik dalam keruntuhan geser blok diberikan oleh persamaan, yaitu geser lele, tarik fraktur, geser fraktur, tarik lele dengan AGF luas kotor akibat geser, AGT luas kotor akibat tarik, ANF luas neto akibat geser, ANT luas neto akibat tarik, FU kuat tarik, FY kuat leleh. Contoh, hitunglah tahanan rencana komponen struktur tarik berikut yang terbuat dari profil L. Diketahui 80 kali 80 kali 60 mutu baja BJ 37 kali diameter baut 19 mm. Jawabannya kondisi lele diameter TN sama dengan diameter AG kali FY sama dengan 0,9 1230 dalam kurung 240 tutup kurung sama dengan 26,568. Kondisi faktur AN sama dengan 1230 kurang 8 dalam kurung 19 tambah 2 tutup kurung sama dengan 1062 mm persegi. 0,85 kali AG sama dengan 0,85 dalam kurung 1230 tutup kurung sama dengan 1045,5 mm persegi. U sama dengan 0,75. AE sama dengan U kali AN sama dengan 0,75 buka kurung 1045,5 tutup kurung sama dengan 784,105 mm persegi. Diameter TN sama dengan diameter AE kali FU sama dengan 0,75 buka kurung 784,125 tutup kurung buka kurung 370 tutup kurung sama dengan 21,76 ton. Kelangsingan struktur tarik. Kelangsingan batang lemdan terhadap suatu sumbu adalah nilai perbandingan antara panjang bentang L terhadap jari-jari inertia sumbu tersebut dalam kurung R. Lambda sama dengan L per R. Kelangsingan batang tarik dibatasi sebesar A untuk struktur utama lambda kurang dari 240, B untuk struktur sekunder lambda kurang dari 300, C untuk batang bulat lambda L per D kurang dari 500. Pembatasan kelangsingan juga dilakukan untuk menghindari kesulitan penanganan, handling, dan meminimalkan kerusakan waktu fabrikasi, transportasi, dan tahap konstruksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami atau selaku dari kelompok F3 mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.